Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Rioris di F1 2023 atau karir episode ke-8. Dan saat ini kita bakal balapan di seri Catalunya atau di GP Spanyol. Dan sekarang di klasemen kita bersama Mas Pras masih menjadi leader di klasemen dengan jarak 16 poin dari Leclerc yang berada di posisi kedua yang merupakan wakil dari tim Ferrari. Sementara itu Max Verstappen dengan performa yang kurang bagus, dia terpaksa untuk tertahan di posisi ketiga saja. Dan untuk menjadi pesaing itu agak berat karena Ferrari juga lumayan tangguh di musim ini. Oke, di pengembangan sepertinya kita bakal coba untuk cek dahulu. Di sini kita ada beberapa notifikasi pengembangan yang harusnya sih ada yang di restart itu pengembangannya, karena emang waktu ngembangin kemarin itu ada yang gagal cuy. Itu kan di bagian powertrain kita harus kembangkan ulang. Ada 3 bagian yang perlu kita restart untuk pengembangannya. Ya sewajarnya lah, kalau di F1 game ini pasti ada pengembangan yang gak akan berjalan dengan mulus. Jadi harus kita benahi lagi atau kita restart lagi untuk beberapa part yang mengalami kendala tersebut. Oke semua, dan inilah dia tuh sesi one shoot qualifying, dan sesi kualifikasi sedang berlangsung di mana Pras dengan Alpine akan segera membuktikan diri. Mulai dari turn 1 sirkuit Catalunya, masuki turn kedua kita masih menjadi pole position sementara waktu. Namun di sini Verstappen sudah mulai nongol sabarnya untuk menyusul kecepatan dari mobilnya Mas Pras cuy. Oke, agak melebar kembali ke racing line. Verstappen langsung mengisi posisi pertama, namun Hamilton datang menggeser Mas Pras. Dan sekarang kita masih terseok-seok di posisi belasan. Namun saat ini di tikungan ke-7 kita entry perlahan, kemudian full gas kembali menuju tikungan flat out. Turn ke-9 dan menuju La Caisa. Oke, DRS open. Hamilton masih menjadi yang paling kencang, dan sekarang Pras mencoba light brake di turn ke-10 atau La Caisa corner. Oke, exit corner masih kembali ngepush, dan sekarang di 2 tikungan terakhir apakah Pras mampu meraih pole di Catalunya Circuit? Dan sekarang 2 tikungan terakhir agak mistake, keluar jalur, sekarang masuk ke last corner. Oke, exit corner, dan sekarang menuju finish line. Hamilton pertama dan Pras terpaksa finish di urutan keempat di sesi kualifikasi. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who'll be fronting the grid. Hamilton, Verstappen and Charles Leclerc. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Welcome along everyone to sunny Spain, specifically to the Circuit de Barcelona Catalunya. So many great moments in Formula One history have been written at this very track over the years, including Michael Schumacher's first win for Ferrari back in '96. That win was in the rain. We might have better weather here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track at Catalunya, and we welcome the removal of the chicane in the final sector, shortening lap times and reducing the total running to 2.9 miles and 14 turns. This was actually the original setup for the track, but it hasn't been used since 2007. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Price, Russell, Sainz, Oscar Piastri, Norris, Leclerc, Ocon, Perez, Fernando Alonso, Stroll, Bottas, Joe, Albon, Hulkenberg, Tsunoda, Ricciardo, Magnussen and Logan Sargent. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today.
joined again today by none other than Natalie Pinkham. Tell me, Natalie, obviously there's a lot of development work that goes on with these cars between Grand Prix. You know a lot about how test drivers and race drivers go about their business. So how do these roles differ in your eyes? Well, they say you learn the most when you're losing. So Mercedes had a full tutorial in 2022. I believe from that they will come back stronger and much more competitive as a result. They're not used to losing and they want to get back to winning ways. Ferrari will have been hugely disappointed with how their year tailed off after such a promising start in Bahrain. And as for Red Bull, well, they finished the year as they started, in dominant form. I'm pretty sure they'll be able to continue that in 23 as well. That means 3 teams at the front. That is going to make for incredible racing in 2023. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Oke, hari ini komponnya soft ke medium. Stint kedua medium, stint pertama soft, dan cuaca akan berlangsung dengan sangat cerah. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai Catalunya Grand Prix. Seri wheel oke, dan sekarang langsung saja kita mulai race di round ke-8 dan Hamilton melambat. Kita lambung dari sisi kiri menuju turn 1, masih terus berdua dengan Verstappen dan side by side terjadi di turn 1. Namun Pras berhasil untuk melaju lebih kencang ketimbang Verstappen di tikungan 1, 2 dan juga ketiga, dan langsung memperlebar gap dengan Verstappen yang menggunakan kompon medium. Jelas saja Verstappen agak melambat karena dia pakai medium yang notabene masih kurang grip lah dengan kompon ban soft jika dibandingin. Namun sekarang ini dengan kompon soft akan menjadi tantangannya lumayan bagus untuk Pras, karena biasanya kalau pakai soft agak lama itu kita bakal mulai kehilangan grip dan pasti bakal ngelambat, dan itulah kesempatan bagi para driver lainnya untuk melambung atau mengovertaking Mas Pras cuy. Namun yang jelas Verstappen akan kita ajak battle di Catalunya GP. Terlebih lagi kita sebagai player MotoGP juga itu udah hafal sama layout dari Catalunya, jadi nggak ada kata untuk kita susah sama tracknya. Oke, last sector guys, 2 tikungan terakhir menuju last corner, exit corner, dan buat info saja di Catalunya Circuit 2023 untuk F1 itu sudah menggunakan layout dari versi MotoGP. Mulai dari tikungan ke-10 sudah pakai layout versi MotoGP, kemudian untuk layout di antara 2 tikungan terakhir juga sudah dihilangkan, dan dia sudah menggunakan layout dari MotoGP yang berlangsung bisa gue bilang kayak tikungan kencang, tikungan high speed. Oke, saat ini Verstappen mulai kembali menempel laju dari Mas Pras dengan gap rata-rata 0,2, 0,3. Kemungkinan besar Pras akan segera diberi perlawanan jikalau masuki sektor DRS dengan Verstappen. Oh ya, ini kalau misalkan kita udah ngelakuin pengembangan sejauh ini, harusnya sih kita meskipun dengan kompon soft melebar, sangat disayangkan. Kita ngebikin kesalahan tadi yang membuat kita kehilangan waktu, sehingga sekarang Verstappen semakin menempel laju dari Pras. Oke, kita agak dalam mengambil tikungan dari Caiza, tapi tenang saja, semua last sektor kita masih aman dan bisa mengkontrol semuanya. Oke, last sektor Verstappen semakin dekat menempel laju dari Prasetyono Pras, dan apakah di main straight kali ini Mas Pras akan di overtaking dengan Verstappen? Let's see saja, dan ternyata betul side by side terjadi wheel to wheel dengan Verstappen, tapi di turn 1 kita lebih baik untuk mengalahkan Verstappen mengambil bagian inside tadi dan cukup memaksa, sehingga kita harus bersabar dan coba memberikan ruang kepada Verstappen dan dia lolos di posisi pertama. Nah guys, kayaknya gue punya sedikit strategi untuk bisa kayak kita coba bertahan dulu di posisi kedua supaya nggak terlalu nge-push, karena takutnya kita kehabisan ban sebelum jatuhnya kita masuk ke pit. Jadi kalau misalkan kita kehabisan ban itu bakal nggak enak banget dipakai mobilnya. Kita bakal tahan dulu di posisi kedua sebenarnya, memiliki momentum yang pasti bisa mengovertake Verstappen dengan cara yang cukup halus, tapi harus ngebikin ban kita cepat terpakai atau terkoyak. Oke, menuju Caiza di area open, dan apakah di sini Pras bisa mengovertaking Verstappen dengan cara block pass? Sepertinya belum bisa. Tidak mengapa, masih panjang perjalanan di balapan kali ini. 17 lap dan baru masuk di lap ketiga akhir, dan sekarang
Kita akan bersiap-siap di main street atau di DRS zone pertama yang menuju turn 1. Oke, last corner full gas from Pras di area Soban, dan kini saatnya kita mencoba menyusul, dan perlahan mau pasti Alpine mulai menyusul Red Bull, dan dari Ghana kita bakal late braking. Bisakah? Masih belum bisa. Oke, tenang sih. Verstappen lebar tadi. What happened? Oke, masuk ke Verstappen melawan, dan sekarang Verstappen memberikan duel yang sangat epic. Wheel to wheel terjadi hingga sekarang Verstappen memaksa dari sisi outside line, run outside, dan kini Pras mampu menahan laju dari bagian dalam tadi. Kemudian sini kita ambil bagian dalam lagi di tikungan kelima. Oke, nice sekali, masih mampu bertahan, dan sekarang fokus ke fighting, dan Verstappen langsung turun di posisi ketiga. Tadi aneh banget sih Verstappen. Waktu kita masuk di lap keempat, kemudian turn 1 yang kita nggak jadi meng-overtaking, itu entah kenapa Verstappen tiba-tiba kayak mengalami selibannya, sehingga dia itu kayak melebar cuy di turn 1 tadi, sehingga kita masuk. Gue kira Verstappen sengaja ngeberikan kita ruang, ya kan? Jadi kayak Verstappen lagi sengaja ngeberikan kita ruang, tapi ternyata mungkin si Verstappen mengalami sedikit lock up untuk bagian ban depan sehingga dia melebar. Tapi saat ini dengan DRS yang terbuka, Carlos Sainz menggeser Verstappen, dan Ferrari akan menjadi musuh baru kita di mulai dari lap kelima ini. Hamilton yang start terdepan. Saat ini dia mundur di posisi kelima, di belakang dari Lando Norris sebagai rekan dari British. Apakah Hamilton hanya kuat di hari Sabtu saja sehingga dia ketika race-nya sedang berlangsung mengalami kesulitan? Apakah itu yang bikin Hamilton memutuskan hengkang dari Mercedes masuk ke Ferrari untuk musim depan? Ya mungkin saja, tapi yang jelas dengan rekor 8 kali juara dunia, Hamilton pastinya sedang menyusun sebuah strategi atau cara agar bisa masuk di top 3 atau di zona podium. Let's see aja apa yang bisa dilakukan oleh Verstappen, Hamilton di beberapa lap ke depan. Last sektor lap kelima, sepertinya Carlos Sainz akan segera memberikan kejutan. Kita tunggu saja apa yang akan diberikan oleh Carlos Sainz di lap ke-6 nanti. Apakah dia bakal melawan Pras? Let's see aja. Dan sekarang di area sobat bagi Carlos Sainz, dan Ferrari mulai menyusul. Dia datang dari sisi kiri, meng-overtaking. Langsung saja kita untuk mencoba mengalahkan Carlos Sainz, langsung melihat bagian dalam tikungan, sehingga sekarang kita gagal meng-overtaking dengan cara yang cepat. Harus bersabar sembari menunggu momentum yang tepat cuy. Ini bisa lagi overtaking di Catalunya GP. Oke, tikungan keempat. Masih kembali menempel laju dari Carlos Sainz. Kita bakal tempel saja, nggak usah meng-overtaking kalau nggak ada ruang. Pokoknya kita tempel saja, ngeberikan pressure, tekanan agar si Carlos Sainz ngerasa grogi cuy. Oke, tikungan ke-7, entry corner, full gas kembali, dan menuju tikungan ke-9, flat out, dan nice sekali, makin rapat. Dan sekarang menuju Laca Isa di area open. Apakah di sini Pras bisa meng-overtaking dengan cara block pass? Sepertinya masih belum bisa. Oke, bersabar saja. Kemudian keluar tikungan menuju turn ke-11. Oke, hati-hati, masih menempel, dan kita harus menjaga jarak supaya nggak ada collision. Karena kalau ada collision bakal ngerusak bagian front, dan kita pasti bakal kita dikasih hukuman penalti dari FIA cuy. Oke, full gas kembali menuju lap ke-7 di RS Open. Verstappen di belakang mencoba datang. Kita bakal ambil inside lah, sehingga Verstappen gagal meng-overtaking karena tidak ada ruang yang bisa dimasuki. Lap ke-7 sudah kita masuki. Tikungan ke-3 kita lagi lewati. Gear 6 dan gap di antara 3 pembalap ini terbilang cukup rapat antara Carlos Sainz, Sebastian Pras, dan juga Max Verstappen. Kira-kira hampir saja kita menabrak terlalu kencang. Untung saja front wing kita tidak sampai rusak cuy. Itu parah banget men asli. Untung aja nggak dikasih peringatan. Dan untung saja bagian wing kita tidak ada yang rusak loh.
itu bersyukur banget karena kapal rusak kita bakal mengganti di pitbox nanti. Kita di pitboxing salah supaya Verstappen nggak mengovertaking, dan kini di Raja Isa Pras masih mampu mendefend serangan dari Verstappen. Last sektor lagi-lagi nyaris saja, agak bikin was-was gaya balap dari Pras yang cukup ngebikin penonton merasa deg-degan cuy. Tahan napas. Oke, last corner menuju lap ke-8 dan Catalunya GP masuki pertengahan race. Hati-hati Verstappen, kita overtaking Carlos Sainz dari outside line. Meskipun kurang pas, tapi kita bakal coba usahakan. Dan kini dari turn kedua kita overtake lagi Carlos Sainz. Namun Carlos Sainz masih mencoba menahan kita dari inside line. Tikungan ketiga dan wheel to wheel, side by side masih terjadi di sini. Hingga kini di tikungan kelima Carlos Sainz lepas lagi. Kita ambil bagian sisi luar dan kita overtaking perlahan. Kita full gas kembali dan lepas dari defend Carlos Sainz cuy. Oke, hati-hati. Lagi-lagi Carlos Sainz kembali melawan, menyusul dari bagian kiri menuju tikungan ke-7. Kita langsung defend lagi. Oke, kita fokus ke fighting guys. Hati-hati. Ferrari mulai mengkhawatirkan. Namun Verstappen juga mulai memberikan tekanan kepada kita cuy. Oke, Alpine dan Carlos Sainz dari inside line. Raja Isa kita beri ruang dulu. Dan wheel to wheel kembali terjadi hingga kita keluar jalur. Dan sekarang kemudian dari inside line Pras kembali masuk dan mengovertaking Carlos Sainz. Hingga sekarang Verstappen memberikan duel dan masuk di posisi 2 lagi, menggusur Max Verstappen. Oke, last corner dan sepertinya Verstappen, Hamilton memasuki pit lebih dulu. Dan sekarang kalau Sainz datang dari sisi kiri, kita overtake kembali, bisakah? Kita mencoba dari sisi luar, round outside, dan turn kedua Pras mampu langsung mengovertaking, men-switch back posisi pertama dari Carlos Sainz. Oke, sesama pengguna soft, siapakah yang bakal meraih kemenangan di sini? George Russell menggunakan kompon hard, berani sekali, agak melebar. Dan sekarang Carlos Sainz mulai kembali menyusul. Hati-hati saja bagi Pras. Dan di tikungan kelima kita defense lagi. Oke, jangan biarkan, jangan kasih kendor, jangan sekalipun ngeberikan ruang kosong untuk Ferrari karena cukup membahayakan. Lap ke-9 memasuki tikungan ke-9, sektor ke-2 akhir menuju sektor ketiga awal. Raja Isa atau turn ke-10. Kita masih mampu menahan lagi dari si Carlos Sainz. Dan sekarang giliran kita masuk ke pit untuk mengganti kompon dari soft menjadi medium. Oke, semoga bisa jauh sekarang di 2 tikungan terakhir. Dan pit entry dia menekan jalurnya, langsung aja kita masuk ke hari ini. Oke, pit entry nice. Semoga tidak sampai macet di pit cuy. Semoga aja, karena itu yang cukup kita khawatirkan, supaya itu tidak sampai menghalangi kecepatan dari mobil kita. Oke, pit entry, lap ke-10 optimal. Dan oke guys, come on. Medium, nice. Gercep banget, Alpine udah mulai bagus pitnya. Dan sekarang keluar pit di sebelah kiri Verstappen, apakah bakal masuk? Dan sepertinya Verstappen lolos di posisi pertama sepertinya. Dan Hamilton juga datang dari sisi kiri. Kita gagal mendefend atau keluar pit lebih dulu. Wah, gokil cuy. Sepertinya dengan kompon ban soft, Verstappen sangat unggul telak di lap ke-10 ini. Tapi jangan senang dulu bagi Verstappen. Karena apa? Karena balapan cukup panjang. Dan pastinya kompon soft itu akan semakin habis cepat terpakai kalau udah di akhir-akhir balapan. Berasa nanti Verstappen bakal kehabisan ban di akhir-akhir lap cuy. Dan kita akan mencoba untuk melawan. Tapi saat ini urusan kita masih bersama Hamilton, karena Hamilton tepat berada di depan kita. Oke, exit corner, full gas from Pras. Esteban Ocon is out of the session. What happened dengan Ocon yang keluar balapan? Apakah dia mengalami mesin yang meleduk seperti halnya Red Bull di 3 balapan awal? Semoga aja kita tidak sampai mengalami hal seperti itu dengan yang dialami oleh si Esteban Ocon. Oke, last corner guys, full gas from Pras. Lap ke-11 kita masuki, engine masih bagus dan Hamilton mencoba mendefend. Dan gagal kita overtaking. Tenang saja, masih panjang perjalanan, masih lap 12.
13 hingga lap ke-17. Tapi yang jelas Hamilton sudah mulai bisa kita untuk kejar. Keep fokus, keep fighting. Masih ada 4% penggunaan kompon ban baru kita, itu medium kompon. Dan Verstappen saat ini menjadi race leader dengan gap 2,4 dari Pras. Sementara untuk Carlos Sainz tertahan di posisi keempat dengan gap 3,4 dari Mas Pras cuy. Pokoknya sekarang ini untuk yang kita utamakan adalah si Hamilton di lap ke-11. Oke, Lacaisa di depan. Kita bakal lihat braking dan semakin menempel laju dari Hamilton. Kita ambil bagian luar. Oke, keep fokus, keep fighting. Dan jujur ini kompon medium yang kita pakai itu jauh lebih enak ketimbang yang kita pakai di GP Australia lalu. Mungkin memang kita sekarang ini mobilnya udah mulai ada pengembangan yang cukup bagus, sehingga sekarang performanya yang lebih meningkat cuy, lebih kencang untuk kita pakai balapan. Oke, saat ini di area Zoban full gas perompas, lap ke-12 kita masuki, kita overtaking Hamilton hingga keluar jalur. Kemudian di turn 1 kita akan langsung mengambil jalur dari Hamilton. Nice sekali overtaking di zona DRS, bisa kita laksanakan dengan sangat ciamik menyusul Verstappen masa si Hamilton, dan sekarang kita berada di tempat kedua. Oke, kita nggak usah khawatirin Hamilton karena dengan performa Mercedes yang seperti itu gue rasa udah nggak akan bisa untuk menyusul kembali si Alpine. Tapi sekarang ini fokus kita adalah kepada Verstappen yang sekarang di posisi pertama, dan gap saat ini dengan Pras terpaut 1,7 sementara waktu, dan gue rasa semakin menyempit kalau udah sampai di tikungan 9 dan juga ke-10. Oke, here we go. Semakin rapat langsung kita late braking, mengambil dari sisi kanan, kemudian kembali menempel di Verstappen. Dan Verstappen gue pastikan dia akan merasa tertekan dari Pras yang berada di tempat kedua. Hanya tersisa 2 orang saja atau 2 mobil saja untuk perebutan posisi pertama di antara Red Bull dan juga Alpine. Lap ke-15 menuju lap ke-16 di RS Open. Verstappen kita overtaking dari si kanan, kemudian di turn 1 kita late braking, namun Verstappen masih maksa hingga dia berada di posisi kiri kita dan kembali berduel wheel to wheel seperti tadi terjadi, dan sekarang Verstappen gagal mengovertaking. Oke, jangan senang dulu, Verstappen masih mencoba untuk mengambil tempat pertama kita. Dan sekarang Verstappen datang dari inside line, mengambil bagian dalam, sehingga sekarang Verstappen menjadi kembali pimpinan race cuy di lap ke-16 di 2 lap tersisa untuk GP Spanyol Catalunya. Oke, kita kali ini bakal mengambil dari bagian luar meskipun memaksa hingga sekarang collision terjadi. Untung saja tidak sampai ada bagian part yang rusak di antara 2 mobil ini. Sangat seru sekali battle sangat di GP Catalunya. Kita masuk perlahan, namun Verstappen mengambil ke dalam sehingga kita gagal mengovertaking dengan cara block pass cuy. Oke, masih kembali kita berduel, mengambil outside, kemudian masuk. Collision terjadi, kita melebir, kita nge-sliding tadi. Beruntung tidak sampai masuk karena gravel. Sangat-sangat parah sekali duel kali ini di antara Verstappen dan juga Pras. Duel sangat di awal musim hingga sekarang berlangsung di round ke-8. Verstappen masuk dari sisi kanan dan Pras kembali menyusul dengan bantuan slipstream menuju turn 1. 3 driver bertarung keras, Hamilton, Pras dan juga Verstappen berduel sengit. Kemudian di turn ketiga Pras mencoba lepas dari bayang-bayang Verstappen juga Hamilton. Oke, mengambil keluar track dan sekarang menuju tikungan ke-4. Kita defend bagian inside lah sehingga Verstappen gagal mengovertaking. Namun di sini Verstappen masih kembali menyusul bagian dalam, kemudian Pras maksa dari sisi kiri dan kita defense lagi. Oke, agak melebar dan Red Bull lagi-lagi mencoba menyusul. Namun di turn ke-7 kita paksa late break dan Pras mampu bertahan dan lepas dari bayang-bayang Verstappen. Oke, turn ke-9 Verstappen mendarat melambat cuy. What happening? Apakah Verstappen mengalami masalah dengan mesinnya lagi sehingga sekarang Verstappen terpaksa menjauh dari Pras. Last sektor kita masuki dan lap ke-17 akan segera usai. Bayang-bayang Verstappen sudah mulai menjauh dari belakang kita. Oke guys, 2 tikungan terakhir. Dan tikungan terakhir menuju finish line. Dan finally Pras di Catalunya GP round ke-8 berhasil menang di Spanyol GP. Luar biasa.
Ah, fantastic drive. That's just fantastic. Amazing. You deserve that race win. Well done, mate. A real team effort then, which has paid off in spades. A great victory here at the Spanish Grand Prix. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? Well, they are very much at one with the car, which is a cliche, but it's true. It's not an easy process, and that work is very much paying off. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Oke sahabat, dan akhirnya usai sudah round ke-8 di musim pertama di Catalunya GP, di mana Prasetyo Pras meraih kemenangan lagi dan Verstappen Hamilton berada di 3 besar utama kami zona podium, dan Hamilton akhirnya yang start ke-1 dan cukup buruk tadi kemudian dia berhasil finish di urutan ke-3. Akhirnya kita menang, dan ya sementara itu untuk Esteban Ocon sangat disayangkan dia terpaksa untuk gagal finish alias DNF. Jadi dia di posisi paling belakang untuk hasil akhir balapan di GP Catalunya. Sangat disayangkan, semoga si Esteban Ocon besok bisa kembali balapan di GP Kanada. Oke, di klasemen kita makin menjauh dengan Verstappen dan juga si Leclerc ya pastinya, di mana kita hari ini berhasil mengumpulkan 151 poin. Makin kesini semakin seru. Dan mungkin di next race kita bakal naikin levelnya. Sekarang ini masih di level 75, dan besok mungkin kita bakal naikin ke level 80 supaya lebih bisa untuk apa ya, supaya agak lebih susah untuk kita menang lagi. Karena kalau kita keseringan menang ya kurang seru kan. Pastinya besok kita bakal naikin ke level 80 sembari kita mencoba beradaptasi gitu kan. Jadi oke semua, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Career di episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.